Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pada suatu hari Suminah dan suaminya, Imron, dikunjungi Pak Basir. Pak Basir yang berumur 51 tahun adalah ayah mertua Suminah. Berbeda dengan Imron yang tampan dengan hidung yang mancung dan badan yang tegap, Pak Basir lebih tampak gempal dan berotot. Sebuah codet bekas luka menyilang di pipi kirinya. Suminah, menantu Pak Basir, tak kalah rupawannya dengan Imron. Meskipun tidak terlihat, karena selalu berpakaian tertutup, perempuan ini memiliki bibir yang indah dan sepasang mata yang mampu mengguncangkan dada banyak laki-laki. Pasangan suami istri yang baru menikah 1 tahun yang lalu ini tentu sangat gembira dengan kedatangan Pak Basir yang telah bercerai dengan istrinya 6 tahun yang lalu. Terlebih lagi, meskipun Suminah pernah bertemu dengan ayah mertuanya tersebut sebelumnya, tetapi Pak Basir tidak bisa hadir dalam pesta pernikahannya. Selama sepekan Pak Basir tinggal di rumah Imron yang kerjanya adalah mengajar di sebuah yayasan yang berdekatan dengan rumahnya. Semua berjalan normal-normal saja, sampai terjadilah peristiwa yang sangat merugikan bagi Suminah di hari akhir Pak Basir di rumah Imron. Tetapi entahlah rugi atau sama-sama untung ya guys. Kejadian itu bermula pada hari libur pasangan Imron dan Suminah. Namun, hari itu Imron harus mengajar 1 kelas tambahan dan Imron juga akan bertandang ke rumah salah satu siswanya hingga asyar. Seperti biasa, Suminah selalu menyiapkan makan pagi untuk suaminya dan Pak Basir. Selepas mengantar suaminya ke muka pintu, Suminah sempat berbincang-bincang dengan ayah mertuanya sebentar. Kemudian, dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci baju. Pak Basir yang kebetulan hendak pula buang air tanpa sengaja melihat pemandangan indah. Rupa-rupanya, Suminah terlupa merapatkan pintu. Mata tua Pak Basir tak lepas menatap Suminah yang tengah mencuci baju. Seingat Pak Basir, dia tidak pernah melihat menantunya itu dalam keadaan seperti saat itu, yang semampai dengan tinggi 170-an, dengan kulit kuning langsat. Karena seingatnya selama ini, Suminah selalu tertutup kerudung dan baju muslim yang rapat. Selain itu, menantunya juga terkenal dengan sifat sopan santun dan sangat menitik beratkan tentang soal penjagaan aurat. Malahan di dalam rumah sekalipun menantunya tidak pernah menanggalkan kerudungnya, terkecuali ketika bersama suaminya saja di dalam kamarnya. Namun kini, kain yang basah itu tak lagi mampu menyembunyikan daya tariknya dari tatapan gelombang cinta sang ayah mertua. Tak ayal lagi dorongan pada diri Pak Basir mengelegak hingga ke puncaknya. Dan dengan penuh kesadaran, dia pun mendorongnya untuk membuka pintu kamar mandi yang hanya 3/4 tertutup tersebut. Suminah yang mengetahui kehadiran orang lain tanpa diundang tentu sangat terperanjat ketika menoleh dan menyaksikan Pak Basir sedang mendorong daun pintu. Secepat mungkin dia bangkit dan berusaha menutup pintu itu kembali, hanya saja dia kurang gesit. Pak Basir sudah berhasil masuk ke dalam kamar mandi dan mendorong menantunya tersebut ke pinggir bak mandi sebelum mengunci pintu.
Suminah terdesak ke pojok dengan wajah ketakutan melihat seringai senang yang menghiasi wajah ayah mertuanya yang selama ini sangat dihormatinya. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Suminah dengan terbata-bata. Pak Basir hanya tersenyum lebar dengan mata tak berkedip sedikit pun. Tanpa berucap sepatah kata pun, Pak Basir memulainya dari dirinya sendiri. Sehingga Suminah terpekik ketika melihat ada penampakan yang menghitam di depan mata, seperti sedang menunjuk ke arahnya. Ayah, jangan yah. Tuh, Long, keluar. Yah, tolong." Keadaan ini sangat menakutkan bagi Suminah tentunya, apalagi ketika Pak Basir mulai beringsut mendekatinya. Melihat permintaannya diabaikan, Suminah yang tidak rela diperlakukan seperti itu mencoba untuk menerobos ke sisi kiri ayah mertuanya untuk mencapai pintu. Namun keadaan menjadi bertambah buruk ketika Pak Basir dengan sigap menangkap menantunya tersebut dengan tangan kirinya. Sembari tangan kanannya bergerak secepat kilat, menghilangkan ikatan kain yang tadi sudah terlihat basah saat Suminah mencuci baju. Kain bermotif batik coklat itu pun jatuh terburai ke lantai kamar mandi. Terpampanglah semua yang selama ini selalu dijaga oleh Suminah dengan busana muslimnya, dan tentu saja hal itu membuat Suminah sangatlah malu semalu-malunya. Pak Basir sebaliknya, dia malah kesenangan sendiri karena kini dengan bebas dia bisa melihat apa yang sudah lama tidak dia lihat semenjak bercerai. Suminah mendadak lemas, sendinya serasa luluh di hadapan Pak Basir dan hanya mampu memejamkan matanya serta mulai menangis tertahan. "Ayah, jangan seperti ini, ayah. Aku ini istri anakmu," bisik Suminah lirih sambil terus terisak. Pak Basir yang telah lama tidak kerja kreatif sama sekali tak peduli dengan tangisan menantunya itu. Dihentakkannya Suminah hingga tersandar ke dinding kamar mandi. Suminah masih terus berusaha melindungi dirinya dari ayah mertuanya. Dia kemudian berbalik badan ke dinding untuk berlindung diri dari pandangan Pak Basir. Namun itu tak mampu untuk bisa menghentikan Pak Basir, dan tanpa babi bu, dia sudah bertindak lebih jauh lagi. Tetapi Pak Basir, walaupun sudah dilanda bisikan iblis hingga ubun-ubunnya, masih berusaha keras untuk tidak terburu-buru dalam memanfaatkan peluang itu. Suminah hanya mampu berdehem pendek di saat perasaannya mulai terbagi antara rasa terhina dan kesenangan. Antara malu dan perasaan bersalah dengan nalurinya sebagai seorang wanita untuk ikut juga menyelesaikan ego yang mulai bangkit. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Pak Basir tentu peka akan hal ini. "Imron, engkau sungguh anak yang beruntung," batinnya dalam hati saat itu. Mata Suminah terpejam, bibirnya membentuk bulatan kecil, sementara tarikan garis wajahnya menyiratkan rasa senang yang tak terkira. Kemudian wajah rupawan itu terkulai ke arah bahu kiri. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Basir bergerak maju lagi. Ditariknya Suminah hingga sepenuhnya ke lantai kamar mandi dan tidak lagi bersandar di dinding. Suminah hanya memandang sendu pada Pak Basir. Sementara kepalanya menggeleng-geleng perlahan ke kiri dan ke kanan, mencoba menahan semua rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suminah sadar akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suminah masih berusaha berbisik, mengingatkan Pak Basir, "Aku ini istri putramu, ayah." Tetapi Pak Basir yang sudah kalah dengan bujuk rayu iblis, tak menghiraukan kata-kata dari Suminah sang menantunya itu. Lama-kelamaan, Suminah tidak mampu lagi berbuat apa-apa selain mengikuti alur yang ditulis oleh ayah mertuanya itu. Dia hanya berpesan singkat, "Ayah, jangan dilepaskan di dalam ayah." Rayu Suminah setengah sadar saat kesadarannya mulai meninggalkan dirinya. Hingga pada saat semuanya telah berlalu, Pak Basir mengancam menantunya tersebut untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya. Akhirnya setelah zuhur, Pak Basir meninggalkan rumah dan terus pulang ke kampung.
Suminah yang merasa malu terus merahasiakan kejadian itu dari pengetahuan suaminya selama berbulan-bulan dan berharap mertuanya tersebut tidak akan pernah lagi muncul berkunjung ke rumahnya. 2 bulan berlalu sejak kerja kreatif di kamar mandi waktu itu, dan Suminah pun mendapati dirinya Halimah. Suaminya, Imron, gembira, tiada kepalang mendapat berita itu tanpa mengetahui perkara yang sebenarnya. Sebaliknya, Suminah sangatlah gelisah karena sepertinya yang subur itu, Pak Basir, mertuanya. Suminah pun memilih untuk memendam ketakutannya itu sambil berharap agar mertuanya tersebut tidak lagi datang untuk mengganggu kehidupannya kembali. Suminah pun melahirkan seorang putra laki-laki yang sehat. Selepas 7 bulan melahirkan, dia hidup dalam kebahagiaan bersama dengan suaminya. Pak Basir yang menghilang tiada kabar berita membuat hidupnya perlahan-lahan kembali mulai tenang. Hanya saja, kebahagiaan itu tidak berusia panjang. Suatu petang, sepulang Imron dari mengajar, dia membawa kabar bahwa Pak Basir akan berkunjung lusa untuk menengok cucu pertamanya. Dingin terasa sekujur badan Suminah saat mendengar berita dari suaminya tercinta. Kedamaian yang dia pikir telah didapatkan tiba-tiba saja kembali dalam bahaya. "Ada apa, Sum? Kamu tampak terkejut mendengar Bapak hendak berkunjung?" tanya Imron padanya. "Kamu tak sukakah dia datang?" tanyanya lebih lanjut. Tidak Bang, aku hanya kaget karena sudah setahun lebih beliau tiada berkabar berita." Suminah berusaha menutupi kegugupannya. "Oh Bapak, memang selalu begitu. Setahun ini dia berniaga dan baru tahu kelahiran putra kita dari bibi saat pulang kampung kemarin," tutur Imron tanpa menangkap kegalauan perasaan Suminah. "Begitukah Bang? Tapi kalau memang lusa beliau datang, aku harap Abang bisa menunda kepergian Abang kemanapun hingga beliau pulang lagi," bujuk Suminah. "Aku takut tidak bisa menjamu beliau dengan baik karena sibuk menjaga putra kita Bang," pinta Suminah dengan cemas. "Baiklah, istriku sayang, karena Bapak juga cuma 3 hari di sini, Abang akan tunda perjalanan Abang sampai beliau kembali ke kampung," kata Imron. "Terima kasih Bang." Suminah menghela nafas lega karena Suminah tahu bagaimana seorang lelaki kalau sudah dapat menu yang cocok dan enak, pastilah akan memesannya lagi. Pak Basir datang lusanya petang dengan dijemput Imron di terminal bus. Tidak banyak yang berubah dan ayah mertuanya itu dari saat terakhir mereka berpisah. Namun yang membuat Suminah gemetar adalah tatapan mata Pak Basir yang makin tidak ada sopannya setiap kali memandang ke arahnya. Mata yang tajam itu seakan mampu menengok menembus kerudung dan baju kurung rapat yang selalu dipakai Suminah. Tatapan mertuanya itu membuatnya mual dan juga berkunang-kunang setiap kali mereka bertemu pandang. Karena mengingatkan Suminah kembali atas apa yang telah dilakukan Pak Basir terhadapnya, seakan masih terasa. Pak Basir bersikap seakan tiada pernah terjadi apapun di antara mereka. 2 hari sejak kedatangannya, semua masih aman bagi Suminah. Pak Basir lebih banyak berbincang dengan Imron, sedangkan Suminah lebih sering menghindar dan meminta Mak Sri, tetangga sebelah, untuk menemani menjaga putranya setiap saat Imron harus pergi mengajar. Namun, naas menimpa pada malam terakhir. Seusai santap malam, Suminah sibuk mencuci piring di dapur, sementara Imron dan Pak Basir sedang berbincang di teras depan. Suminah bersenandung kecil, hatinya dipenuhi kelegaan karena esok semua sumber ketakutan dan mimpi buruknya dalam 2 hari terakhir akan berlalu. Pikirannya yang menerawang sambil sibuk membasuh piring, sisa santap malam membuatnya tidak bersiaga dan tak sadar saat seseorang berjingkat memasuki dapur. Oh, Suminah terpekik saat sebuah lengan sudah melingkar di pinggangnya dan di saat yang bersamaan sebuah kecupan mendarat di tengkuknya menembus kerudung yang dikenakannya.
"Sum, kamu semakin cantik ya." Suara serak itu serasa melumpuhkan seluruh indera wanita muda tersebut. Benaknya tercekam dengan kengerian oleh ingatan peristiwa memalukan yang dialaminya setahun lalu, dan gelas yang tengah dicucinya pun terlepas. "Kenapa sayang? Kamu tak rindukah dengan ayah?" "Ayah kangen sekali Iho sayang." Pak Basir tidak menyia-nyiakan kelengahan dan keterkejutan Suminah. Untunglah, sebelum Suminah kehilangan kesadaran secara penuh dan Pak Basir bertindak lebih jauh, tiba-tiba terdengar bunyi pintu pagar berderit dan sayam diucapkan, "Kurang asam." Pak Basir menggeram pelan dan menyumpah-nyumpah karena menyadari Imron telah pulang kembali. Tetapi sebelum meninggalkan dapur, dia berbisik lirih ke telinga Suminah, "Jangan kau bilang ini kepada Imron ya sayang, jika kau masih sayang putramu." Kemudian dengan sigap dia bergerak keluar dapur menuju ruang tamu untuk menyambut Imron di beranda, untuk memberikan waktu pada Suminah membenahi diri dan memulihkan kesadarannya. Suminah masih bertumpu lemah di bak cuci, pandangannya nanar dan pikirannya masih beku. Benaknya dicekam kengerian mendengar ucapan ayah mertuanya tersebut. Dia sadar bahwa si tua itu tidak sekadar menggertak. Namun, dia bersyukur bahwa Imron datang sehingga dia bisa terhindar dari aib yang lebih besar. Dia berharap malam segera berlalu dan esok mertua yang dibencinya segera pulang ke kampung sehingga mimpi buruknya akan dengan segera berakhir. Dan sesuai rencana keesokan harinya, ayah mertuanya menepati janjinya, yaitu pulang kampung. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Siang itu, cuaca mendung menambah dingin dalam kamarku. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Masih terngiang pijitan majikanku tadi siang. Perasaanku saat itu begitu takut, aneh, dan juga menyenangkan. Terus terang saja, ini pengalamanku yang pertama, di mana aku dipegang oleh tangan wanita, rasa yang menjalar di semua pori-poriku. Kurasakan semua keanehan yang terjadi dalam diriku, yang berujung pada suatu kesenangan yang sangat berkepanjangan. Aku bingung dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi dalam diriku sebenarnya? Ketika di dalam kamar mandi, betapa terkejutnya aku. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini.
tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang kesemuanya wanita. Kakak-kakakku juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ibuku sudah tiada sejak aku berusia 2 tahun, sehingga ayahku menikah lagi, namun tak memiliki keturunan. Dan ketika kakakku pergi merantau, tinggallah aku bersama ayah dan ibu tiriku di sebuah desa terpencil dekat pantai. Sejak setahun lalu, aku bekerja pada sebuah keluarga yang merupakan pasangan muda. Majikan lelaki yang kupanggil Napak adalah seorang karyawan, sedangkan majikan wanitanya adalah seorang PNS. Kehidupan di dalam rumah tangga majikanku bisa dibilang harmonis, dan itu yang membuatku kerasan tinggal bersama mereka. Bapak majikanku adalah seorang lelaki yang baik, begitu pula dengan istrinya. Hari Sabtu, di mana bapak bekerja, sedangkan ibu kan PNS, jadi Sabtu Minggu beliau libur, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga setiap hari Sabtu Minggu itu, di rumah hanya tinggal aku, ibu majikanku, dan anaknya. Kebetulan hari ini aku merasa tidak enak badan akibat kehujanan kemarin saat aku pergi ke pasar. Padahal malam harinya aku sudah minum obat Bodrex. Namun hingga pagi harinya aku masih merasa sakit di sekujur tubuhku. Namun meskipun begitu, aku tetap memaksakan diri ini untuk bekerja karena inilah dedikasiku untuk keluarga ini dan merupakan kewajibanku sehari-hari dalam keluarga ini. Setelah semua tugasku selesai, kurebahkan diriku di kamar. Kala itu cuaca mendung dan ketika aku setengah terpejam, sayup-sayup kudengar ibu majikan memanggil namaku. Namun karena badan ini terasa sangat berat, aku tak sanggup untuk bangkit sampai ibu datang ke kamarku dan beliau sangat terkejut melihat kondisiku. Dihampirinya aku dan beliau duduk di tepi ranjang. Aku berusaha untuk bangkit walaupun kepala ini seperti dibebani ribuan batu. Tiba-tiba tangan ibu majikan menyentuh dahiku dan kemudian merengkuhku untuk memintaku tiduran kembali. Beliau mengatakan kalau badanku demam, kemudian ibu memijat keningku, mataku terpejam mengilhami pijitan itu. Terasa sakit di kepala dan lemas sekujur tubuhku. Setelah beberapa saat ibu majikanku menyuruhku untuk telungkup, aku pun menurutinya. Kurasakan semua itu olehnya, aku terkejut tetapi karena lemas, aku pasrah saja. Kurasakan pijitan kreatif ibu majikan di punggungku, disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun kondisi demam, tapi perasaan itu tetap saja kurasakan. Begitu tenang, begitu damai. Akhirnya, kupejamkan mata, sambil mengilhami saja pijitannya yang begitu telaten dan teratur secara konsisten. Oh iya, usia ibu majikanku ini sudah 48 tahun dan kuakui beliau mempunyai wajah yang awet muda. Di saat aku merasakan pijitannya, tiba-tiba kurasakan apa yang dirasa mengganggu proses pemijatan dienyahkan olehnya. Akhirnya aku mengalah walaupun disertai rasa malu saat itu. Jujur, yang ada di benakku kala itu tidak ada prasangka lain selain aku sedang ditolong olehnya agar segera sembuh. Setelah agak lama, ibu majikanku menyudahinya dan aku diberikan obat demam lagi, lalu segera ku minum. Beliau kemudian meninggalkan kamarku. Sebelum tidur, kuputuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Seperti yang telah aku ceritakan tadi, bahwa ternyata aku mendapati sesuatu yang lain dari biasanya. Aku rasa kalian semua paham. Aku tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan itu, padahal tadi itu aku hanya dipijat saja oleh ibu majikanku. Aku pun tak mampu berpikir jauh. Setelah dari kamar mandi, kuputuskan untuk tidur di kamar. Apakah kejadian ini akan cukup sampai di sini? Please, jangan kemana-mana dulu ya penonton semua, sebelum kisahku ini selesai. Sore harinya gerimis turun dan ketika aku tidur ternyata tadi siang bapak majikanku dan anaknya pergi ke rumah keluarganya. Dan rencananya mereka akan menginap di sana karena ada hajatan, sementara itu ibu majikanku tetap di rumah. Sebab besok Minggu ada acara di kompleks. Setelah tidur tadi siang, kurasakan tubuhku mulai agak mendingan,
Mungkin karena pengaruh obat penurun demam yang aku minum tadi. Sehingga aku pun berani mandi meskipun tetap menggunakan air hangat. Selesai mandi, terdengar suara ibu majikanku dari ruang TV memanggilku. Aku pun bergegas menemui beliau. Ibu majikanku kemudian menanyakan keadaanku dan aku jawab sudah baikan. Lalu beliau memintaku untuk membuatkan teh hangat untuknya. Setelah itu, aku hidangkan di meja ruang TV. Ibu majikanku kemudian menyuruhku untuk duduk di bawah, tepat di depan tempat duduknya, dan kuturuti perintahnya. Sambil menikmati acara TV Komandan Andre Taulani. Ibu majikanku memegang pundakku dan bertanya, "Apakah pijitannya enak?" "Enak sekali, Bu," jawabku dengan keluguanku sambil aku tersenyum malu. Kami berdua kemudian membisu sambil menonton acara Komandan Andre Taulani, sembari ibu majikanku tetap memijat pundakku. Lama-kelamaan, perasaan aneh kreatif itu menjalar lagi. Aku merasakan sesuatu yang lain, yang aku sendiri tak paham perasaan apa ini. Kurasakan sekujur bulu kudukku merinding. Tiba-tiba, kurasakan hembusan nafas. Aku melirik, dan ternyata wajah ibu majikanku telah sampai di situ. Aku merasakan getaran-getaran kreativitas aneh yang terus saja menjalariku. Aku tidak berontak, aku takut. Tapi getaran semangat kreativitas aneh itu kurasakan begitu mengasyikkan, hingga tanpa kusadari kumiringkan kepalaku seakan memberikan peluang berkreasi. Tanpa sadar aku memejamkan mataku yang kurasakan aku seakan semakin mengilhami, tak mempunyai beban, terasa ringan sekali seolah terbang. Otakku seakan buntu, tidak dapat berpikir jernih yang kutahu, aku hanya bisa mengikuti saja alur kreatifnya. Karena pengalaman ini belum pernah aku rasakan sebelumnya seumur hidupku, saat itu yang aku rasakan adalah antara rasa takut dan senang menjadi satu. Tangan ibu majikanku masih memijat pundakku, sementara dia masih terus bekerja, membawaku ke alam kreatif yang lebih jauh. Sungguh saat itu, aku sangat bingung dan dilema, mau berontak tapi takut, dan juga aku merasa sayang sekali, karena ini adalah pelajaran baru dan gratis bagiku. Jujur saja, di usiaku ini, aku belum pernah mengenal yang namanya berpacaran, atau jatuh cinta, apalagi sampai yang kreatif seperti ini. Belum pernah. Aku kaget dan spontan uhui. Kedua tanganku lalu memegang tangan ibu majikanku itu. Tapi kemudian ibu majikanku berbisik supaya aku mengikuti saja alur kreatifnya itu agar aku segera segar, bugar kembali. Tanganku akhirnya terlepas dari tangan ibu majikanku. Lagi-lagi kurasakan suatu getaran kreatif aneh. Hanya saja kreativitas ini lebih dahsyat dari yang pertama. Walau semua masih komplit, aku mengawang-awang hebat jadinya. Aku sempat membuka kedua mataku, tapi hanya sesaat. Gelombang kreativitas aneh berubah jadi rasa sengat kreatif yang aneh, namun juga membuatku enggan untuk menyudahinya. Sungguh baru kali inilah kualami selama hidupku. Sampai-sampai tak sadarku keluarkan nyanyianku pelan sekali. Tiba-tiba aku terkejut sendiri. Ibu majikanku kaget kemudian menanyakan ada apa kepadaku. Aku tertunduk malu. Setelah didesak terus, aku pun menjawab dengan malu-malu kalau aku ngompol. Ibu majikanku malah tersenyum seraya berdiri dan membimbingku duduk di sofa. Kemudian ibu majikanku menanyakan kepadaku akan hal ini. Dan ku jawab bahwa ini adalah pengalaman kreatifku yang pertama selama aku hidup. Lalu ibu majikanku mengatakan kalau beliau ingin memberikan pengalaman kreativitas tanpa batas yang selanjutnya, tapi dengan satu catatan agar aku tidak akan menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Aku pun hanya bisa mengangguk dan menunduk. Tentu saja aku tak berani menatap mata ibu majikanku karena malu. Ketika hari sudah berganti malam, gerimis pun berubah menjadi hujan, namun anehnya hawa di ruang TV berubah menjadi hangat. Apakah ini hanya perasaanku saja? Sementara itu aku duduk di sofa, namun ibu majikanku malah jongkok di hadapanku. Aku jadi rikuh dan semakin menundukkan kepalaku. Aku berkata kalau aku malu, namun dijawab olehnya untuk mengikuti saja alur kreatifnya.
Aku sudah semakin kehilangan akal sehatku. Aku sudah melupakan kalau saat ini aku sedang bersama ibu majikanku. Yang bisa aku lakukan hanya diam dan terus mengikuti saja pelajaran kreatif pekerjaan pertamaku yang sedang diajarkan ibu majikanku padaku. Aku semakin terkejut dibuatnya ketika pekerjaan kreatif yang diberikan ibu majikanku malam itu semakin jauh. Saat aku mengatakan kalau aku semakin merasa malu atas apa yang terjadi, dengan sabarnya ibu majikanku terus menenangkanku. Aku pun kembali hanya bisa terdiam dan menengadah di antara rasa takut dan malu serta adanya rasa menyenangkan yang tak kuduga sebelumnya. Perlahan tapi pasti ibu majikanku semakin jauh dan jauh lagi mengerjakan pekerjaan kreatifnya. Kembali lagi, rasa takut bercampur, rasa gelisah datang berkecamuk di dalam diriku. Kondisi dan perasaan yang ada saat itu sungguh sukar untuk kulukiskan dengan kata-kata. Kurasakan dunia gelap dan berputar, sayup-sayup kudengar suara yang begitu indah di telingaku, hingga akhirnya kurasakan adanya suatu desakan kreativitas dari dalam diriku. Desakan kreatif itu tak dapat kubendung. Aku mencoba untuk bertahan, tetapi tetap saja aku tak mampu. Kulihat ibu majikanku tersenyum dan mengelus rambutku. Ibu majikanku pun menanyakan apa yang aku rasakan di kala itu. Kubalas dengan tatapan yang bertanya-tanya, tetapi tetap saja aku tidak dapat berkata-kata. Aku hanya tersenyum dan memandangnya sayu. Ibu majikanku tersenyum dan mengajakku ke kamar. Aku merasa heran. Aku menurut tanpa ada perlawanan. Mungkin karena efek yang baru saja, yang baru pertama kali aku peroleh dalam hidupku. Aku semakin malu dan juga tersanjung ketika ibu majikanku mengagumi apa yang aku miliki dan berpesan agar aku tetap menjaganya. Ibu majikanku duduk di tepi tempat tidurku sembari mengelus rambutku. Dia tersenyum manis, membuat hatiku merasa tentram, nafasku mulai teratur kembali. Namun itu tidaklah berlangsung lama, karena kembali lagi pelajaran kerjaan kreatif selanjutnya sudah kembali diajarkan dan tentunya aku semakin pintar. Aku pun merelakan semua kreativitasku malam itu. Akan tetapi, aku tidak menyesal karena hilang oleh orang yang aku kagumi sekaligus aku sayangi. Selanjutnya, setelah semuanya berlalu, dengan agak tertatih, aku menuju kamar mandi, sembari aku bersiul gembira. Pagi harinya, tepat pukul 8 pagi, kulihat ibu majikanku selesai mandi dan bersiap menghadiri acara komplek. Setelah beliau berpamitan padaku, aku meneruskan menyelesaikan tugas-tugasku. Saat pukul 12 siang, ibu majikanku kembali dari acara di komplek perumahan dan aku sedang menonton acara TV. Ibu majikanku tersenyum dan menghampiriku, lalu kubalas senyumannya. Dan setiap hari, semenjak kepergian suami ibu majikanku, kami selalu bekerja kreatif, tetapi setelah ibu majikanku kembali dari kantor. Kadang di kamarku, di kamarnya, di dapur, di ruang belakang, bahkan pernah di garasi dan di dalam mobil. Hatiku terasa senang, tenteram, hingga akhirnya bapak majikanku pulang dari luar kota. Aku keluar kamar untuk mencari udara segar dan tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing bagiku dari kamar tidur majikanku. Aku terdiam mendengarkan pekerjaan kreatif yang sedang berlangsung di dalam kamar majikanku. Aku terhanyut, mataku terpejam untuk sekedar mengilhaminya. Setelah sekian lama berlalu, tiba-tiba jadi hening. Aku pun terhuyung kembali ke kamarku dan berbaring di tempat tidurku. Setelah nafasku mulai teratur, kurasakan hatiku sakit. Cemburukah aku? Dadaku bergemuruh, seakan tidak rela bila kedua majikanku melaksanakan kewajiban kreatifnya. Perasaan ini tidak boleh ada, jawab hati kecilku. Namun perasaanku tidak dapat dibohongi, sepertinya aku telah jatuh cinta kepada ibu majikanku. Pikiranku bergejolak antara logika dengan perasaan yang aku rasa
tidak akan mencapai titik temu. Bagaimanakah ini? Akhirnya kuputuskan untuk keluar dari pekerjaanku. Semula bapak majikanku menahanku dengan menjanjikan gajiku dinaikkan, tetapi aku menolak. Kukatakan bahwa aku akan mencari pengalaman baru di tempat lain. Malamnya ayahku menginterogasiku, menanyakan kenapa aku sampai keluar kerja dari keluarga itu. Aku pun mengatakan bahwa aku mulai menyukai dan mencintai ibu majikanku serta tidak rela bila beliau berduaan sama suaminya. Ayahku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian ia memeyukku lama sekali, tak terasa menetes air mataku. Besoknya aku pergi dari rumah itu, ibu majikanku memberiku uang 7 kali gajiku untuk modal, katanya. Yang pasti tanpa sepengetahuan suaminya. Sejujurnya berat rasanya hatiku meninggalkan keluarga ini, tetapi hati kecilku memberontak terhadap orang yang aku sayangi. Namun, keputusanku sudah bulat. Mungkin nanti suatu saat aku akan mendapatkan jodoh yang juga menyayangiku seperti ibu majikanku. Terlalu tinggikah mimpiku ini? Mungkin saja iya. Tapi bukankah rasa cinta dan sayang itu tidak pernah mengenal usia, kaya dan miskin? Begitulah kisah singkat antara aku dan ibu majikanku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.